Teman-teman, pada kesempatan kali ini kembali lagi saya bakal membacakan zodiak, dan kali ini kita sudah sampai di zodiak yang ke-6 ya. Zodiak ke-6 berarti kita ketemu dengan Leo. Halo Leo, apa kabar? Dan juga Crosswatcher, apa kabar? Pada kesempatan kali ini saya bakal membacakan untuk yang terwujud di tahun ini. Apa saja sih? Hal apa saja yang bakal terwujud di tahun ini untuk Virgo? Oke. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Aji, dan seperti biasanya saya bakal membacakan zodiak kamu di sini. Dan ini adalah zodiak Virgo yang bakal kita baca. Jangan lupa tonton terus video ini sampai dengan selesai, biar kamu bisa mendapatkan banyak informasi tentang hal-hal apa saja yang terjadi, hal-hal apa saja yang bakal terwujud di tahun ini, hal apa saja yang mungkin harus kamu hindari, dan sebagainya. Ya, semua tanda bakal saya sampaikan, semua petunjuk bakal saya sampaikan. Di sini saya menggunakan 3 kartu, 1, 2, dan 3. Oke, saya akan langsung shuffle kartu yang pertama. Kita ambil 1 kartu aja di sini ya teman-teman sebagai opening card, dan nanti teman-teman akan mendengarkan penjelasan dari saya tentang apa sih yang harus kamu lakukan di opening card ini. Tanda apa, situasi apa, hal apa yang akan kamu hadapi atau yang akan terjadi. Yang jelas saya lebih mengarahkan kepada hal-hal yang positif gitu kan, karena saya yakin banget teman-teman sangat membutuhkan energi booster atau booster energi, mood booster dan sebagainya. Dimana kalau saya menyampaikan hal yang sebaliknya, kadang-kadang itu juga sangat mempengaruhi atau memberikan sugesti yang kurang bagus. Maka saya mencoba untuk memberikan sesuatu yang berbeda, bacaan-bacaan yang berbeda, karena saya yakin sekali ya, sekali lagi saya yakin bahwa teman-teman membutuhkan semacam pencerahan-pencerahan atau hal-hal yang dibutuhkan dari sisi yang positif gitu kan. Karena kalau kita bicara hanya dari sisi negatif, kita tahu dong ya namanya hukum alam, ketika kita bicara hukum alam dan hukum pikiran gitu ya, ketika kita bicara tentang hal yang negatif, maka ya kita akan sama aja kita sedang menarik hal yang negatif gitu kan. Tapi ketika kita sebaliknya melakukan pembicaraan atau ngobrolin tentang hal-hal yang positif, maka yang ketarik otomatis adalah hal-hal yang positif. Oke? Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Baik, teman-teman, di kartu pertama di sini ada passion ya, ada passion, allow your heart and soul to sing with joy. Oke, bahwa di sini teman-teman apa sih? Jadi kayak semangat, gairah ya, semangat, gairah, passion itu berarti hal-hal yang memang sudah apa ya, menjadi atau melekat di dalam diri kamu, dan intinya di sini biarkan hati dan jiwa kamu itu bernyanyi untuk gembira, bernyanyi dengan gembira, melakukan aktivitas dengan gembira. Kalau kita bicara passion gitu kan, passion itu sekali lagi biasanya sudah melekat di dalam diri seseorang. Nah, khususnya buat Virgo, maka saran dan petunjuk maupun tanda atau hal yang harus kamu ketahui atau hal yang harus kamu lakukan adalah cobalah kamu back to passion gitu loh. Artinya begini, kalau misalnya teman-teman saat ini bekerja tapi ngerasa nggak nyaman, kamu bekerja tapi kayaknya nggak puas di hati kamu bekerja tapi nggak happy gitu kan, bisa jadi apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu jalani saat ini adalah bukan passion kamu gitu loh. Karena kalau misalnya passion kamu tuh nyanyi misalnya gitu kan, nyanyi. Nah, ketika kamu bekerja dan yang kamu kerjakan adalah berhubungan dengan passion kamu, yaitu nyanyi, pasti kamu senang gitu kan. Nah, mungkin itu salah satu contoh. Bisa jadi passion yang lain apa gitu kan. Kalau passion kamu ternyata adalah berbisnis, berdagang gitu kan, otomatis kamu akan menemukan kepuasan tersendiri. Selain kepuasan, ketika kita bicara tentang passion, ketika kita bergerak di passion kita, maka energinya biasanya akan jauh lebih bagus ketimbang yang bukan passion kita gitu kan. Nah, maka di sini kalau berkaitan dengan masalah passion, berkaitan dengan kegairahan, berarti kamu akan mendapatkan semacam kegembiraan, perasaan bergairah, perasaan semangat yang tiba-tiba kok bisa kamu rasakan banget gitu kan. Nah, bisa jadi itu yang saat ini terjadi dan menjadi sebuah kenyataan bagi kehidupan kamu. Kalaupun kamu belum merasakan itu, berarti di sini adalah perintahnya, ya udah, berbahagialah, bergembiralah, bergairahlah untuk menjalani kehidupan kamu. Apapun
masalahnya, apapun yang sedang terjadi. Oke, kurang lebih itu teman-teman untuk opening card yang pertama. Dan sekarang saya akan melihat lagi dengan kartu ini. Kita akan lihat ya, yang terwujud, apa yang terwujud di tahun ini untuk Virgo ya. Kira-kira apa yang terwujud di tahun ini untuk Virgo. Dua ya. Kalau keluarnya dua, kita balikin lagi. Tapi nanti langsung aja kita ambil. Kalau nggak loncat-loncat, kita ambil aja secara acak. Oke. Oke, secara acak aja ya. Apa yang terwujud di tahun ini buat Virgo? Oke, di sini ada Knight of Pentacles, ada Temperance, ada Queen of Wands, ada Judgment, ada Eight of Swords. Teman-teman, kalau saya melihat dari sini ada energi di mana rezeki kamu ini kamu akan didatangin oleh rezeki. Atau rezeki bakal datang, rezeki datang melalui perantara ya, perantara. Karena memang rezeki nggak bisa langsung tiba-tiba datang dari langit gitu kan. Uang segepok jatuh dari langit kan nggak mungkin. Jadi pada prinsipnya rezeki itu datang dari orang lain. Maka di sini berbaik-baiklah pada orang lain, lebih terbuka, lebih welcome gitu kan, lebih ramah ya, lebih smiling ya, ramah, smiling juga ya, pokoknya lebih welcome, terbuka kepada siapapun gitu kan. Berpikirlah positif juga kepada siapapun, karena dengan berpikir positif itu pun sebetulnya salah satu dari sekian banyak cara untuk menarik rezeki atau memudahkan rezeki untuk datang. Bayangkan kalau kamu bete gitu kan, gampang marah, gampang bete, moodnya jelek gitu kan, bagaimana rezeki mau datang gitu kan, bagaimana orang suka mendekat sama kamu, bagaimana orang begitu melihat kamu kayak apa gitu kan. Kalau memang tidak ngenakin ya akan pergi, rezeki yang dibawa juga akan pergi gitu kan. Atau orang yang seharusnya diperintahkan Tuhan untuk datang membawa rezeki ke kamu, dia akan pergi, atau sekali datang tapi pergi lagi, jadi nggak balik lagi. Nah, maka saya baca di sini bahwa Knight of Pentacles di sini bahwa akan ada rezeki datang ya kepada kamu, dan itu akan sangat menolong kamu di masa-masa saat ini. Karena mungkin bisa jadi saat ini kamu sedang membutuhkan perbaikan dan juga membutuhkan keuangan atau materi dan finansial untuk diperbaiki biar lebih bagus lagi. Tapi insya Allah ini akan ada rezeki datang. Terus kemudian ada Temperance. Temperance di sini berarti keseimbangan di mana Temperance di sini pasti akan memberikan sesuatu ya, antara pikiran dan perasaan kamu, antara pikiran dan hati kamu di sini harus lebih seimbang lagi. Nah, ketika seimbang dan selaras, maka kamu akan lebih menemukan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, di opening card, di situ ada gairah yang luar biasa, dan kamu harus bersyukur atas semua itu. Dan Temperance itu sendiri juga menunjukkan bahwa akan ada orang yang datang sekaligus mengajak kerjasama dengan kamu. Jadi ini berhubungan dengan yang pertama, dia datang membawa sesuatu, kabar baik atau bahkan rezeki buat kamu. Dan yang Temperance di sini menunjukkan bahwa akan datang orang yang ajak kerjasama kamu atau menawarkan sebuah pekerjaan, atau bisa jadi menawarkan semacam kerjasama bisnis dan sebagainya. Tetapi hati-hati, jangan mudah percaya kepada orang yang baru kamu kenal. Jangankan yang baru kenal gitu kan, yang sudah kamu kenal pun kamu jangan terlalu mudah untuk percaya, tapi kamu harus punya pertimbangan-pertimbangan yang matang, apalagi ketika misalnya berurusan dengan masalah uang ya, itu harus hati-hati.
Oke, jadi buat teman-teman untuk Virgo di sini akan menemukan partner kerja yang di situ tentunya akan menjadi sebuah partner yang saling menguntungkan, win-win solution gitu kan, di mana kamu akan membangun bersama kerjasama yang baik. Yang jelas di situ akan datang orang yang kemudian menjadi partner kamu atau rekan kerja atau teman buat sharing lah, minimal seperti itu. Oke, itu di kartu yang kedua dari sini ya, 1, 2. Oke. Nah, kita akan lihat sekarang Queen of Wands ya. Queen of Wands kita bakal lihat pesannya adalah di mana Queen of Wands di sini menunjukkan bahwa kamu harus punya prinsip. Queen of Wands ini lebih berkaitan dengan adanya energi yang positif, kehangatan, kekuatan gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman, ini di sini kan ada ratu tongkat ya, ratu tongkat. Dan dia memancarkan kehangatan, kekuatan gitu kan. Terus di sini ada energi kedermawanan ya. Jadi ada semacam pesan di balik kartu ini adalah kamu harus lebih dermawan lagi. Artinya lebih banyak berbagi lagi gitu kan. Kalau misalnya sekarang udah ya tapi belum banyak, perbanyaklah. Kalau belum rutin, rutinkanlah ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ketika kartu ini keluar, di sini ada kartu ketulusan ya. Itu artinya bahwa di sekitar kamu juga akan datang orang-orang yang tulus, yang berteman dengan tulus, berteman dengan tanpa pamrih lah dan sebagainya seperti itu. Itu kartu yang ketiga. Kemudian ada judgment. Judgment di sini berarti aku melihat di sini, saya melihat di sini bahwa kamu masih sering banget keingatan masa lalu. Jadi Virgo ini masih sering ingat masa lalu, ya kan? Nah, masa lalu itu, yang kamu ingat itu sebetulnya sadari atau tidak, disadari atau tidak, itu membawa energi buruk di masa sekarang. Maka ketika kamu masih terkungkung dengan masa lalu kamu, masih terobsesi dengan masa lalu kamu, masih trauma, masih belum bisa ngilangin rasa sakitnya dan sebagainya, maka di sini yang terjadi adalah Edge of Sword. Jadi kamu kayak terkurung, kamu kayak terbelenggu, kamu kayak yang nggak bisa lepas dari masa lalu kamu gitu kan. Jadi kamu kayak terbelenggu, terus sering bimbang, kalau mau melangkah jadinya ragu-ragu, mau melangkah nggak yakin, kurang optimis, kurang yakin, kamu selalu pesimis dan sebagainya. Itu buat teman-teman yang masih membawa energi masa lalu. Jatuhnya akan seperti ini. Tapi kita lihat di 5 kartu berikutnya, kira-kira apa sih yang harus kamu lakukan dan apa yang kemudian akan terjadi sebagai bentuk nyata hal yang terwujud dalam kehidupan kamu di tahun ini. Nah, ini masih energinya masih sama. Jadi kalau kamu tadi masih berpikir di seputar masa lalu, kamu merasakan masa lalu kamu belum bisa move on misalnya, nah di situ otomatis kamu semakin terkungkung. Ini energinya sama ya, hampir sama dengan yang kartu ke berapa tadi? 5 ya. Oke. Page of Wands ya, berarti kamu harus punya prinsip, harus punya pegangan, harus punya keyakinan-keyakinan. Nah, di sini juga akan datang orang, ini banyak orang yang datang ya ke kamu ya, dan ini adalah hal yang sangat positif. Karena di sini ada energi gairah yang sangat bagus, maka di sini nyambung-nyambungnya adalah kepada orang-orang yang datang ke kamu. Ada yang bawa rezeki, ada yang bawa ilmu gitu kan. Itu semuanya hal yang bagus. Nah, kemudian yang terwujud apa lagi nih kira-kira? Di sini saya melihat ada Page of Wands. Jadi kamu diminta untuk memiliki prinsip ya. Berarti kamu akan mendapatkan perubahan-perubahan secara berpikir, mindset ya, akan semakin bagus, perasaan semakin positif. Dan kemudian Seven of Pentacles ya, di situ berarti ada semacam kerejekian yang semakin bagus. Jadi apa yang sudah kamu perjuangkan, ketika kamu sudah bisa melepaskan energi-energi negatif dalam diri kamu, dalam pikiran bawah sadar kamu, otomatis nanti kan berubah menjadi positif. Nah, ketika energi positif kamu terpancar, maka hal yang
ketarik ke dalam kehidupan kamu pun adalah hal-hal yang positif. Bisa tentang rezeki, bisa tentang kesehatan, bisa tentang asmara, dan sebagainya. Tetapi jangan lupa, Age of Wands ini memerintahkan atau memberikan pesan bahwa kamu harus bekerja lebih keras lagi, bekerja lebih giat lagi. Oke? Three of Sword. Di sini, kamu pernah mengalami cinta segitiga. Bisa dari kamu sendiri atau bisa dari pasangan kamu. Ini energi bisa kebolak-balik ya. Bisa kamu yang terkhianati atau kamu yang mengkhianati. Ya, jadi silahkan disesuaikan aja energinya karena di sini bolak-balik banget. Nah, teman-teman, kita lanjutkan dengan kartu ini. Kita akan shuffle dan kita ambil 5 kartu aja dulu. Bukan 5 kartu aja dulu ya, tapi kita ambil 5 kartu emang. Habis itu selesai. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah, yang sudah support channel Damar Aji, yang sudah selalu nonton, walaupun bukan zodiaknya, tapi nonton, terima kasih. Ya, karena saya lihat ada beberapa teman-teman yang selalu ikut terus gitu ya, selalu dengerin video-video dari Damar Aji, dan terima kasih banget. Meskipun kamu tahu bahwa ini bukan zodiak kamu, tapi kamu dengerin, makasih banget ya. Saya bersyukur punya teman-teman seperti kalian. Saya senang, saya bangga, saya bersyukur banget gitu kan. Oke, kita langsung buka. Ada helpful people, ada abundance, ada you ready, let's go, dan satu lagi adalah choose a new direction. Oke. Teman-teman, di sini kita mulai dari 1, 2, 3, 4. Kita mulai dari yang pertama, gitu kan. Nah, helpful people. Ketika kamu menjadi orang yang bermanfaat, maka kamu akan mendatangkan manfaat bagi diri kamu dan kehidupan kamu. Sederhana seperti itu. Maka jadilah orang yang bermanfaat. Abundance ya, jadi keberlimpahan, rezeki itu seperti tadi yang sudah saya sampaikan, itu bakal datang kepada kamu dengan lebih mudah ya. Kalau misalnya mungkin tadinya kok berasa sulit, serasa berat dan sebagainya, insya Allah di tahun ini akan ada peningkatan dan kemudahan-kemudahan di masalah rezeki dan keberlimpahan. You ready? Kamu harus siap ya. Artinya bahwa kamu harus siap. Jadi gini, kamu butuh rezeki, kamu pengen rezeki meningkat, tapi kamu harus mempersiapkan diri, wadahnya. Nah, wadah rezeki itu bukan kantong, karung, plastik, apa bukan. Wadah itu adalah perasaan kamu atau alam bawah sadar kamu, jiwa kamu, diri kamu. Kalau semua itu bersih, positif, maka insya Allah wadah kamu akan semakin kuat menampung rezeki-rezeki yang datang. Wadah itu adalah lebih kepada batin kamu, ya. Spiritual kamu diperbaiki, batin kamu, pikiran kamu, perasaan kamu diperbaiki agar menjadi semakin positif. Let's go, jangan terlalu lama, ya. Harus bergerak cepat. Kamu mengambil peluang-peluang ini, karena di sini saya melihat ada banyak peluang yang Virgo dapatkan di tahun ini ya. Terus kemudian choose a new direction ya. Jadi apa ya, jadi pilih arah yang baru. Kalau misalnya kemarin kamu melakukan perjalanan dengan arah yang salah. Arah itu maksudnya begini, mungkin pekerjaan yang kamu jalani kemarin kurang cocok, bisa jadi bisnis yang kamu jalankan kemarin kurang cocok juga. Maka di sini berarti kamu harus memilih arah yang baru, atau sebuah bisnis yang baru, atau cara berpikir yang baru, sehingga kamu akan menemukan hal-hal yang sudah kamu targetkan dan yang sudah kamu inginkan. Tetapi di sini saya melihat bahwa ketika kamu sudah sadar dan mengubah arah, mengubah mindset, mengubah vibrasi kamu, mengubah feel kamu, maka insya Allah yang negatif menjadi positif, maka yang datang juga akan positif. Oke? Nah, untuk masalah asmara, perjodohan, saya melihat di sini kamu juga akan mengalami hubungan-hubungan yang semakin baik ya. Artinya yang sudah tidak baik mungkin sudah bisa ditinggalkan. Kamu akan menemukan hubungan yang semakin baik di tahun ini dan seterusnya. Oke teman-teman, saya rasa itu dulu. Semoga ini bacaan bermanfaat buat teman-teman, dan yang kepengen melakukan personal reading, self healing, dan juga spiritual coaching, silahkan aja untuk telepon, bukan telepon, chat ke nomor WA yang tertera di sini dan tertera di kolom komentar dan juga ada di kolom deskripsi. Oke? Makasih banget buat teman-teman yang sudah nonton video ini dan yang sudah selalu support channel Damar Aji. Saya Damar Aji. Salam keajaiban dan sampai jumpa.